Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bahat Top Channel? Hari ini saya akan menjelaskan, memaparkan soal P3K seleksi kompetensi manajerial. Perlu saya sampaikan terkait seleksi soal manajerial ini, ya, bahwa kompetensi manajerial ini adalah merupakan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi, ya. Kompetensi manajerial P3K ini, ya, bertujuan untuk menilai kemampuan, ya, komitmen, dan perilaku bagi individu dalam berorganisasi. Materi yang diujikan dalam tes kompetensi manajer P3K meliputi yang pertama ini adalah integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengelola perubahan, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Baik, saya akan jelaskan satu persatu dari integritas. Jadi integritas ini kita harus memiliki kemampuan integritas. Artinya apa? Kalian dapat konsisten berperilaku selaras dengan nilai norma dan atau etika organisasi. Itu kita harus memiliki sikap integritas. Oke. Yang kedua adalah kerjasama, ya. Yang kedua adalah kerjasama. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan apa yang dimaksud dengan kemampuan untuk bekerja sama. Jadi maksud dari kemampuan kerjasama ini adalah kemampuan menuntutmu untuk menjalin, membina, dan mempertahankan hubungan kerja yang efektif. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Kemampuan komunikasi ini juga penting karena menjadi salah satu bagian dari kompetensi manajerial. Yang dimaksud apa? Kemampuan komunikasi ialah kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, ya, sistematis disertai argumentasi yang logis. Ini untuk komunikasi. Kemudian yang keempat ini ada orientasi. Nah, orientasi ini kita juga mampu punya kemampuan dapat membantu mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya, ya. Yang kelima ini adalah pelayanan publik. Tentu pelayanan publik, sebagai pelayan publik, kita ini ada sebagai pelayan publik untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, membangun dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional dan transparan. Yang keenam ini ada pengembangan diri dan orang lain. Jadi maksudnya adalah tak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan kita. Yang ketujuh adalah mengelola perubahan. Jadi di sini adalah kita dituntut untuk mengelola perubahan. Hal ini adalah kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses yang lama. Jadi kita harus membawa perubahan di suatu organisasi atau instansi. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Jadi di sini yang terakhir ini adalah kita harus memiliki kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Ini adalah
tes kompetensi manajerial P3K yang nantinya akan kalian hadapi ketika mengerjakan soal tes P3K. Oke, baik, lanjut ya. Lanjut kepada soal ya. Lanjut kepada soal, kita bahas. Nanti saya akan membahas di part 1 ini 5 soal ya. Di part 1 ini 5 soal. Nanti teman-teman, kawan-kawan perhatikan betul cara menganalisis soal supaya nanti kita itu mudah untuk mengisi soal-soal, baik itu SJT, manajer, atau soal-soal yang lainnya. Perlu diketahui, kita perlu banyak belajar soal. Yang kita pelajari soal ini bukan pengen kita soalnya mirip dengan tes yang akan kita hadapi, tapi intinya kita harus tahu bagaimana cara menganalisis soal yang baik dan bagus itu seperti apa. Jadi itu intinya. Jangan berharap kita belajar di sini berharap soalnya itu sama persis, tidak. Tapi bagaimana caranya kita itu menganalisis soal, cari kata kunci dari soal tersebut untuk mencari jawabannya. Oke, kita lanjut nomor 1. Anda mengetahui bahwa rekan kerja Anda seringkali mengambil pujian atas pekerjaan yang sebenarnya Anda lakukan. Maka yang akan Anda lakukan adalah yang pertama, A. Mengajak rekan kerja tersebut untuk berbicara secara pribadi dan menyampaikan perasaan Anda. Baik, kita analisis dari jawaban yang pertama ini. Mengajak rekan untuk berbicara secara pribadi dapat membantu dalam mengklarifikasi masalah dan menyelesaikan konflik interpersonal. Akan tetapi, ini mungkin tidak sepenuhnya mencegah masalah tersebut. Bisa saja terulang di masa depan. Jawaban ini bagus, cuma kita lihat lagi jawaban yang kedua. Memastikan bahwa semua pekerjaan yang Anda lakukan terdokumentasi dengan baik. Oke. Mendokumentasikan pekerjaan Anda dengan baik adalah langkah preventif. Bahkan ini sangat efektif. Ini tidak hanya memastikan bahwa Anda mendapatkan pengakuan yang sesuai, ya, akan tetapi juga menjaga integritas kita dan transparansi kita dalam pekerjaan. Ini jawab ini baik ya, bagus. Mendokumentasikan semua pekerjaan yang Anda lakukan. Yang C, berbicara dengan atasan atau HR untuk mengungkapkan kekhawatiran Anda. Baik. Ya. Meskipun penting untuk melaporkan masalah, pendekatan ini bisa memicu ketegangan dalam hubungan kerja. Sebaiknya diambil setelah langkah-langkah awal telah dicoba. Jangan kita langsung lapor ke kepala sekolah, lapor kepada pimpinan, jangan. Tapi kita cari solusi awal dulu sebelum bertindak ke atasan. Ya. Yang D, membuat laporan pekerjaan mingguan atau bulanan agar atasan mengetahui kontribusi Anda. Oke. Meskipun langkah ini memberikan gambaran tentang kontribusi Anda, akan tetapi tidak secara langsung mengatasi masalah pencurian pujian pekerjaan tersebut. Oke. Dari 4 jawaban di atas, menurut pandangan saya ini adalah jawaban paling baik adalah yang B. Kenapa yang B? Karena ini adalah mendokumentasikan ini adalah pekerjaan baik, adalah langkah preventif, langkah yang efektif.
menurut saya. Jadi kalau kita lihat poinnya, yang A ini poinnya 3 ya, yang B ini poinnya 4, yang C ini poinnya 2, yang D ini poinnya 1. Oke. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Anda mendapatkan informasi bahwa ada rekan kerja yang menyebarkan gosip negatif ya, gosip negatif tentang kita. Nah, tentang Anda. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Menghadap rekan kerja tersebut dan meminta klarifikasi langsung tentang gosip yang beredar. Oke. Menghadapi masalah secara langsung dapat membantu mengklarifikasi isu dan menghentikan gosip. Bisa jadi, akan tetapi perlu hati-hati agar tidak menimbulkan konflik lebih lanjut ya. Ini bagus, tapi kita lihat dulu jawaban selanjutnya. Mengabaikan gosip tersebut, mengabaikan dan fokus pada pekerjaan Anda. Oke. Mengabaikan gosip bisa menjadi pendekatan yang baik dalam situasi tertentu, tetapi mungkin tidak menyelesaikan masalah mendasar atau meredakan kekhawatiran Anda. Oke, kita lewati dulu. Lihat yang C, berbicara dengan atasan atau HR untuk mendiskusikan masalah ini. Oke, sama ya seperti di atas tadi, bahwa melibatkan atasan atau HR bisa meningkatkan ketegangan dalam hubungan kerja dan harus dianggap sebagai langkah terakhir. Nah, ini juga kurang baik juga kalau langsung ke atasan. Yang D adalah membina hubungan baik dengan rekan kerja lain untuk memastikan bahwa persepsi positif tentang Anda tetap terjaga. Ini menurut pandangan saya ini adalah jawaban terbaik. Kenapa? Karena membangun hubungan positif dengan rekan kerja ini dapat mencegah gosip merusak reputasi Anda dan memastikan bahwa Anda ini memiliki dukungan dalam lingkungan kerja ya. Jadi ini yang terbaik adalah yang D. Ini poinnya 4 ya. Yang C ini poinnya 1, yang B ini poinnya 2 ya. Yang ini poinnya 3 karena ini tadi lumayan bagus juga ya. Tetapi yang lebih bagus itu adalah yang D. Oke, baik, kita lanjut soal yang nomor 4 dan nomor 3. Anda diminta oleh atasan untuk melakukan tugas yang sebenarnya di luar ya, yang sebenarnya di luar tanggung jawab dan kemampuan Anda ya. Maka yang akan Anda lakukan A. Berbicara dengan atasan Anda untuk menjelaskan keterbatasan dan kekhawatiran Anda. Baik, mengkomunikasikan keterbatasan Anda penting agar atasan memahami ekspektasi yang realistis untuk mungkin memberi Anda bantuan yang diperlukan. Oke, ini bagus jawabannya. Kita coba jawaban yang B, mengusulkan pelatihan atau kursus untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam bidang tersebut. Oke, ini proaktif ya, proaktif dalam mencari solusi, menunjukkan komitmen kita untuk meningkatkan diri dan menghadapi tantangan dengan sikap positif. Oke, ini bagus. Kemudian yang C, ini meminta bantuan atau mentorship dari rekan kerja yang memiliki keahlian di bidang tersebut.
Meskipun mentorship dan bantuan dari rekan kerja dapat sangat membantu misalnya, hal ini mungkin tidak sepenuhnya mengatasi kekurangan kemampuan Anda dalam jangka pendek. Ini sepertinya masih kurang ya. Yang D ini mengerjakan tugas tersebut dengan sebaik mungkin sambil mencari sumber daya atau referensi yang dapat membantu. Meskipun ini menunjukkan tekad, mungkin tidak menghasilkan output kerja yang optimal tanpa bantuan atau pelatihan yang tepat. Ini juga kurang baik juga. Kalau pandangan saya ini paling bagus jawabannya adalah yang B ya. Mengusulkan pelatihan atau kursus untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam bidang tersebut. Oke, baik, kita lanjut nomor 4. Nomor 4, Anda mengetahui bahwa salah satu bawahan Anda sedang mengalami masalah ya. Sedang mengalami masalah pribadi yang berat ini ya, dan mempengaruhi kinerjanya. Maka yang akan Anda lakukan apa? Ya. Apa yang Anda lakukan? A. Mengajak bawahan tersebut untuk berbicara dan menanyakan apakah ada sesuatu yang bisa Anda bantu. Oke. Ini termasuk ini ya, mengajak bawahan tersebut untuk berbicara dan menanyakan apakah ada sesuatu yang bisa bantu. Ini pendekatan empatik ya. Pendekatan empatik ini memastikan bahwa karyawan merasa didukung dan dihargai, dan Anda bisa menawarkan bantuan yang diperlukan. Ini pendekatan empatik. Ini bagus ya. Kita lihat jawaban yang B. Memberikan fleksibilitas atau waktu istirahat tambahan jika diperlukan. Oke. Memberikan fleksibilitas menunjukkan pemahaman dan dukungan. Akan tetapi penting juga untuk memastikan bahwa pekerjaan itu tetap diselesaikan. Ya. Harus diselesaikan. Yang C, menyarankan agar bawahan tersebut berkonsultasi dengan profesional atau konselor jika diperlukan. Berkonsultasi dengan profesional atau konselor jika diperlukan. Oke. Meskipun saran ini mungkin membantu misalnya, tergantung pada situasi sebenarnya. Ya, bisa saja mungkin dianggap terlalu intrusif atau pribadi. Nah, ini juga sepertinya baik, cuma kurang baik ya. Kemudian yang C, memastikan bahwa pekerjaan bawahan tersebut didistribusikan kepada anggota tim lain. Wah, ini berarti melempar tanggung jawab ini. Meskipun langkah ini mungkin memberikan bantuan jangka pendek, hal itu bisa menimbulkan beban tambahan pada anggota tim lain. Jadi ini tidak bagus ya. Ini kita melempar tanggung jawab kepada orang lain. Jadi jawaban paling baik menurut pandangan saya ini di jawaban yang A. Oke, karena ini termasuk pendekatan empatik. Oke, yang terakhir ya, ini di nomor 5 part 1 ya. Anda diberikan tanggung jawab atas proyek besar. Ya, atas proyek besar. Namun diberikan sumber daya dan waktu yang sangat terbatas. Maka yang akan Anda lakukan adalah mengadakan rapat dengan tim untuk merencanakan dan mengatur prioritas pekerjaan. Oke. Ya, mengadakan rapat
ya, mengadakan rapat berarti di situ adalah dan mengadakan perencanaan menyeluruh. Ini adalah kunci keberhasilan proyek. Ini memastikan semua anggota tim memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan prioritas. Ini jawaban bagus. Kita lihat jawaban yang selanjutnya. Mengkomunikasikan keterbatasan sumber daya dan waktu kepada pemangku kepentingan atau atasan. Oke, mengkomunikasikan keterbatasan sumber daya dan waktu kepada pemangku kepentingan. Ini mengkomunikasikan keterbatasan proyek. Ini sebenarnya langkah penting untuk mengatur ekspektasi dan mendapatkan dukungan tambahan jika diperlukan. Ini juga bagus. Kita lihat jawaban yang C. Mencari solusi kreatif atau pendekatan alternatif untuk menyelesaikan proyek dengan sumber daya yang ada. Mencari solusi kreatif. Oke, pendekatan alternatif untuk menyelesaikan sumber daya yang ada. Pendekatan kreatif ya bisa membantu mengatasi keterbatasan. Ya, tetapi mungkin memerlukan waktu dan sumber daya tambahan untuk mengimplementasikannya sebenarnya. Ya, ini menurut saya masih kurang baik ini. Melibatkan lebih banyak anggota tim atau meminta bantuan dari departemen lain jika memungkinkan. Oke. Jadi di sini meskipun langkah ini bisa membantu, misalnya bisa minta bantuan kepada parlemen yang lain, akan tetapi bisa menambah kompleksitas dan komunikasi lintas tim atau departemen yang mungkin menantang, ya. Jadi ini masih kurang baik menurut pandangan saya. Ini adalah yang paling bagus adalah pilihan yang A. Kenapa? Di sini mengadakan rapat dan perencanaan menyeluruh adalah kunci keberhasilan sebuah proyek. Ini soal manajerial, 5 soal di part pertama. Soal-soal selanjutnya nanti saya akan bahas kembali sampai tuntas, ya. Artinya ini adalah pandangan saya, jawaban-jawaban ini. Jikalau kalian mempunyai pandangan lain, silakan komen di kolom komentar. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.